Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Buya Helmi, semoga pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan, keberkahan, serta perlindungannya, sehingga kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mendapat keredoan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, dalam channel kali ini, tahukah kita ada sebuah perbuatan dosa yang 1000 kali lebih besar daripada orang-orang yang melakukan perzinahan? Perbuatan apakah itu? Sebelum kita lanjutkan dalam pembahasan ini, perkenankan dan izinkan Al-Fakhir Buya Helmi meminta kepada sahabat-sahabat Buya Helmi untuk memberikan dukungan pada channel ini berupa subscribe, like, and comment. Sahabat Buya Helmi, dosa 1000 kali lebih besar dari mereka orang-orang yang melakukan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Pada suatu senja di dahulu kala, di mana di masa zaman Nabi Musa alaihissalam, terlihat seorang sosok wanita yang sangat cantik jelita. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam suatu duka cita yang sangat mendalam dan mencekam. Tudung kepalanya menangkup rapat hampir ke seluruh wajahnya. Tanpa hias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya, dengan langkah yang lunglai, air mata yang menetes di pipihnya. Seorang wanita itu berjalan dengan kulit yang bersih, badan yang ramping, dan roman mukanya yang ayu. Tidak pernah terlihat keceriaan di dalam wajah wanita yang cantik jelita itu. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabiullah Musa alaihissalam. Sesampainya di sana, diketuknya pintu rumah Nabiullah Musa alaihissalam sambil mengucapkan salam. Maka tatkala terdengar ucapan dari dalam, "Silakan masuk," maka perempuan itu pun lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk, tanda ia merasa bersalah dan tanda ia malu untuk menatap wajah Nabiullah Musa alaihissalam. Air matanya berderai tatkala berkata, "Wahai Nabiullah, tolonglah saya, doakan saya kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosa keji saya." Sahabat Buya Helmi, Nabi Musa bertanya, "Apakah dosamu, wahai wanita ayu?" Tanya Nabi Musa alaihissalam. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita itu. "Katakanlah."
jangan ragu-ragu, desak Nabi Musa alaihi salam. Maka perempuan itu pun secara ketakutan sambil menderaikan air mata bercerita kepada Nabiullah Musa alaihi salam, "Ya Nabi Allah, saya telah melakukan suatu perzinahan." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak, kaget luar biasa. Perempuan itu pun meneruskan ceritanya kepada Nabiullah Musa alaihi salam. "Ya Nabiullah Musa, dari perzinahan itu saya pun hamil." Alangkah terkejutnya luar biasa Nabiullah Musa alaihi salam sambil terus mendengarkan cerita wanita yang cantik cerita itu. "Ya Nabiullah Musa, setelah anak itu lahir, langsung saya cekek, langsung saya bunuh, saya cekek lehernya sampai ia mati." Ucapan wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya dengan air mata yang cukup mengenangi pipi yang sangat cantik itu. Sahabat Buya Helmi, mata Nabi Musa pun berapi-api. Dengan muka beram, ia menghardik wanita itu. "Wahai wanita, wahai perempuan, wahai seorang wanita yang cantik, pergi kamu dari hadapanku, pergi kamu dari rumahku, agar siksaan Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu yang sangat keji, karena perbuatanmu yang berzina, lalu membunuh hasil perzinahanmu." Hardik Nabi Musa alaihi salam. Teriakan Nabi Musa sambil memalingkan muka karena jijik melihat wanita tersebut. "Pergi, pergi, dan pergi." Dengan mata yang merah, Nabi Musa menghardik wanita yang ingin sekali minta didoakan dan minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu yang hancur luluh lantah, segera bangkit dan melangkah surut. Dia menangis terangguk-angguk dan dia keluar dari dalam rumah Nabi Musa alaihi salam. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus pergi kemana lagi hendak mengadu. Bahkan dia tak tahu kemanakah kakinya untuk melangkah. Bila seorang Nabi Musa saja tidak dapat mendoakan dia, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Putus asa, galau, sedih, lunglai, serta lemas seluruh badannya. Wajah kecantikannya sudah henyap ditelan oleh kesedihannya. Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Sahabat Buya Helmi, setelah kepergian wanita itu, datanglah malaikat Jibril alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla berkata kepada Nabiullah Musa
alaihi salam. Wahai Nabiullah, mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya dari perbuatan seorang wanita tersebut? Dia melakukan perbuatan zina dan dia juga melakukan perbuatan membunuh. Tapi ada sebuah dosa yang lebih besar dari perbuatan-perbuatan keji tersebut. Sahabat Buya Helmi, Nabiullah Musa alaihi salam berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita penjinah dan pembunuh itu? Malaikat Jibril pun menjawab, wahai Nabiullah Musa alaihissalam, betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu? Sebelum malaikat Jibril menjawab, Nabiullah Musa bertanya kembali, betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina dan jijik di hadapanku itu? Kata malaikat Jibril alaihi salam dengan jawaban yang tegas sekali, ada, wahai Nabi Musa. Dosa apakah itu? Tanya Nabi Musa alaihi salam kepada malaikat Jibril. Wahai Nabiullah Musa alaihi salam, dosa yang lebih besar, 1000 kali lebih besar daripada dosa orang yang berbuat zina dan membunuh, yaitu orang atau hamba Allah yang meninggalkan perintah Allah alias sholat, tidak taat akan perintah Allah dengan menjalankan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal akan perbuatannya. Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali orang yang berbuat zina. Sahabat Buya Helmi, mendengar penjelasan malaikat Jibril alaihi salam, Nabi Musa mulai menyadari dan mengejar wanita yang ia usir itu sambil memanggil wanita yang cantik jelita. Kemudian dia menadahkan tangannya ke langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah segera mengampuni dosa-dosa wanita yang melakukan perbuatan zina dan melakukan pembunuhan. Sahabat Buya Helmi, dari penjelasan itu Nabiullah Musa alaihissalam menyadari bahwa orang yang meninggalkan perintah Allah alias sholat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih besar daripada orang yang melakukan perbuatan zina dan membunuh. Apalagi seorang wanita yang sudah ingin bertaubat dari perbuatannya. Tapi banyak kita perhatikan saudara-saudara kita yang seagama dan seakidah kepada kita lalai untuk menjalankan perintah Allah, sehingga dia beranggapan bahwa sembahyang atau sholat atau menyembah dan berbakti kepada Allah sangat dia tidak pedulikan. Tidak ada rasa kepedulian terhadap dirinya. Sahabat Buya Helmi, sedangkan orang-orang yang meninggalkan sholat, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW
orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah. Para ulama bersepakat bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada penyesalan lebih besar dosanya daripada membunuh dan berzina. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai ini akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Kemudian orang-orang yang meninggalkan sholat itu dimasukkan dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan kepada mereka, ini adalah balasan orang-orang hamba Allah yang selalu meninggalkan perintah Allah alias sholat. Sahabat Buya Helmi, adapun ganjaran dosa yang hamba Allah meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai berikut. Apabila seorang hamba Allah meninggalkan sholat satu kali saja dengan sengaja, yaitu meninggalkan sholat subuh, maka akan mendapat hukuman di neraka selama 30 tahun. Sekali lagi, apabila kita meninggalkan satu kali saja sholat subuh, maka hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukuman di neraka selama 30 tahun. Sedangkan satu hari di neraka sama seperti 60 tahun di dunia. Maka artinya satu kali saja meninggalkan sholat subuh, maka kita akan dihukum satu hari alias 60 tahun siksaan di neraka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang meninggalkan sholat. Apabila kita satu kali saja meninggalkan sholat zuhur, maka ganjaran dosanya sama dengan membunuh 1000 umat muslim. Jika meninggalkan satu kali sholat asar, maka ganjaran hukumannya seperti dia meruntuhkan Ka'bah di Masjidil Haram. Jika meninggalkan sholat maghrib, maka ganjaran dosanya sama dengan dosa berzina dengan ibunya jika dia laki-laki, atau berzina dengan ayahnya jika dia perempuan. Jika dia perempuan, maka dia berzina dengan ayahnya. Tapi jika dia laki-laki, maka dia berzina dengan ibunya. Jika dia meninggalkan sholat isya, maka ganjarannya dia tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal di bumi. Silakan mencari bumi yang lainnya
sahabat Buya Helmi, satu kali saja kita meninggalkan sholat subuh, satu kali saja kita meninggalkan sholat zuhur, satu kali saja kita meninggalkan sholat asar, maghrib, isya, maka ganjarannya sudah sangat luar biasa. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu pandangan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sholat. Kalau orang yang berzina, kalau orang yang membunuh, dia dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat, maka orang yang sholat, maka orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka pantas dosanya lebih besar 1000 kali lipat dari dosa orang-orang yang berzina. Semoga pencerahan di channel YouTube kali ini, channel YouTube Buya Helmi, membawa kita untuk dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa intisari dosa yang lebih besar daripada orang yang berzina atau membunuh atau dosa apapun, yaitu 1000 kali lipat, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Mari kita kerjakan sholat, karena dosanya sangat lebih dahsyat daripada orang yang berbuat zina dan membunuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.